apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Febriani Hauri. Terima kasih ya teman-teman masih stay tune di channel ini. Nah, kali ini saya akan berbicara dan berbincang-bincang bersama bintang tamu kita, yaitu Bunda Zahra Haidar, tentunya seputar parenting. Ya, siapakah Bunda Zahra Haidar ini? Beliau adalah praktisi PAUD, penulis buku anak, dan juga penulis buku parenting. Jadi, para mama muda, papa muda, nenek muda, kakek muda, ya semuanya wajib nonton ya. Tetap stay tune di channel ini. Di era pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan siswa untuk belajar dari rumah, sementara orang tua pekerja harus bekerja dari rumah. Kondisi ini tentunya membuat orang tua kalang kabut karena harus menyelesaikan tugas kantor, pekerjaan rumah, juga membantu anak untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Oke, di era new normal ini, jika saja siswa masuk sekolah tentunya membuat orang tua dilema. Ya, kemungkinan besar bisa jadi tertular virus, tapi kalau siswa tidak sekolah, bisa juga ketinggalan pelajaran. Oke, kali ini saya akan bertanya-tanya nih tentang kiat anak PAUD belajar dari rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Zahra, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Kabar Mbak bagaimana? Alhamdulillah kalau saya juga baik, Bun. Baik, Bun, saya ingin bertanya nih, sekarang kan kita berada di masa transisi ya, yaitu di era new normal. Kalau menurut Bunda, bagaimana dengan anak PAUD? Kira-kira kapan ya bisa masuk sekolah? Kalau untuk masuk di sekolah atau tidak, itu tergantung dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan ya. Tapi saya rasa untuk anak usia dini itu akan sangat sulit ya untuk masuk sekolah. Kita tahu anak-anak usia dini ya, mereka tentu kalau bertemu teman pasti akan susah menjaga jarak sosial. Mereka juga nggak akan betah berlama-lama memakai masker. Mereka juga bisa bertukar masker, bertukar mainan, bertukar makanan. Dan mungkin untuk satu guru minimal 10 anak dan bisa jadi lebih, mungkin ada yang sampai 20 mengawasi. Itu bisa dibayangkan kalau satu anak bersin, gurunya mengganti maskernya dan yang lain menangis atau minta yang lain, tentu akan sangat sulit ya. Jadi dalam masa-masa seperti ini saya rasa akan lebih aman anak-anak berada di rumah dan terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan mereka tertular. Saya kira akan lebih aman mereka masih belajar di rumah sampai keadaan benar-benar aman atau sampai ditemukan vaksin. Baik Bunda, itu kan tadi untuk siswa-siswa yang sekolah ya. Tapi ada juga sebagian orang tua yang masih berpikir, anak saya kan masih usia dini, ngapain juga sekolah, di rumah aja lah nggak apa-apa. Nah, menurut Bunda Zahra bagaimana nih? Sebenarnya penting nggak sih pendidikan anak usia dini itu? Sebenarnya kalau untuk anak usia dini itu bukan sekolah ya, tapi prasekolah. Tapi kalau berbicara masalah pendidikan anak usia dini, itu amat sangat penting. Karena anak usia dini berada dalam masa emas pertumbuhan. Mereka harus distimulasi tumbuh kembangnya. Nah, kalau misalnya katakanlah dalam masa setahun, masa-masa seperti ini anak-anak dibiarkan lewat hanya bermain gadget atau ya dibiarkan tanpa ada stimulasi yang baik, tumbuh kembangnya akan sangat terhambat atau mungkin pertumbuhan fisik maupun mentalnya tidak akan berkembang secara optimal.
Nah, sekarang pertanyaannya, siapkah orang tua memberikan stimulasi yang tepat untuk anak? Dan siapkah orang tua fokus memberikan stimulasi-stimulasi itu dan menyediakan waktu untuk anaknya? Nah, kalau misalnya orang tua tidak siap sepenuhnya, orang tua bisa tetap bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Meskipun anak belajar dari rumah, tentu bisa bekerja sama untuk memberikan stimulasi-stimulasi yang terbaik untuk anak-anaknya dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan anak usia. Fakta yang banyak terjadi nih Bunda, ya anak-anak PAUD itu biasanya kalau di rumah kerjaannya cuma main saja, ya bisa main sama teman, bisa juga sibuk main handphone sendiri. Nah, kadang juga ada anak yang sulit ya untuk diajak belajar. Sebenarnya bagaimana ya kiat-kiatnya agar siswa itu mau belajar dari rumah? Ya maksudnya dia punya niat sendiri untuk belajar. Kiat-kiatnya antara lain buat suasana belajar yang menyenangkan di rumah. Misalnya anak diajak mendesain tempat belajarnya. Orang tua mengajak anak berdiskusi apa saja yang mau diletakkan di tempat belajarnya. Misalnya orang tua bisa menyediakan alat permainan edukatif, papan tulis kecil, menempelkan poster-poster dan sebagainya. Yang kedua, jangan lupa anak belajar dengan cara bermain. Jadi orang tua bisa memfasilitasi anak-anak dengan alat-alat permainan edukatif dan ajak anak-anak belajar dengan cara bermain. Jadi daripada orang tua menyampaikan, "Nah, ayo belajar membaca," bisa saja disampaikan, "Nah, ayo belajar bermain huruf, kita menyusun huruf-huruf ini menjadi kata-kata," misalnya. "Nah, ayo kita bermain angka. Nah, ayo kita bermain menyusun balok, kita bermain tebak-tebakan," misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jadikan rumah sebagai sumber belajar untuk anak, termasuk keluarga, karena anak juga belajar dengan cara meneladani orang-orang di sekitarnya. Jadi berikan contoh-contoh yang baik pada anak selagi anak di rumah. Misalnya kalau kita ingin anak-anak berkata santun, kita juga harus berkata santun pada anak. Kalau kita berteriak, anak-anak juga akan berkata keras nantinya. Nah, jadi anak-anak bisa membuat, kita juga bisa menyediakan sumber-sumber belajar apapun yang ada di rumah, asalkan aman untuk anak. Jadi misalnya anak-anak bisa bermain air, bermain pasir, menggunakan limbah-limbah sayur misalnya untuk bermain, botol-botol bekas dan sebagainya. Sediakan sebanyak mungkin sumber belajar untuk anak-anak. Misalnya kertas bekas bisa buat anak-anak belajar untuk mencoret-coret, menggambar, berimajinasi dan melipat, meremas, mengembangkan segala kreativitasnya. Orang tua perlu memberikan dorongan, motivasi dan fasilitasi anak. Saya kira itu beberapa kiatnya. Selanjutnya Bunda, di saat ini kan siswa masih belajar dari rumah ya. Nah itu bagaimana ya kira-kira kiat-kiatnya agar siswa tidak bosan belajar dari rumah, dan mungkin juga ada tips supaya pembelajarannya lebih menyenangkan? Nah, inilah yang kadang-kadang kurang dipahami oleh orang tua. Jadi biasanya orang tua berpikir bahwa anak-anak itu baru belajar kalau mengerjakan lembar kerja, menulis, membaca. Padahal anak-anak usia dini itu yang perlu dipahami adalah masih dalam tahap usia bermain dan belum bisa berpikir secara abstrak. Jadi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa berlangsung dengan bisa diterima oleh anak? Pembelajaran harus dilakukan dengan cara bermain dan harus membuat suasananya menyenangkan. Nah, oleh karena itu, tugas pendidik dan orang tua adalah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada anak-anak dengan menyediakan alat-alat permainan edukatif, dengan memberikan sumber-sumber belajar yang menyenangkan, yang menarik, yang bisa mendorong anak untuk belajar. Nah, bagaimana contohnya? Anak-anak belajar mungkin sulit ya dibayangkan, seakan-akan bermain-main, tapi sebenarnya anak belajar. Contohnya misalnya waktu saat anak-anak bermain balok, mereka sebenarnya sudah belajar konsep dasar matematika, mereka belajar konstruksi. Misalnya
mesin atau tanah liat membentuk. Mereka sudah mengembangkan imajinasi, mereka juga melatih motorik halusnya untuk perkembangan selanjutnya dengan bermain-main huruf, dengan bermain-main alat-alat apapun yang ada di sekitar kita di rumah, misalnya bisa memanfaatkan botol-botol bekas, karton bekas, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya anak-anak di sekolah, di lembaga pendidikan usia dini misalnya menjadi senang karena pembelajarannya disetting dengan cara bermain. Tapi dalam bermain itu anak-anak sudah diselipkan muatan-muatan edukatif yang bisa mendorong anak untuk belajar. Seperti misalnya juga anak-anak diajak untuk mengamati daun-daunan, diajak bermain, menghitung, menyusun, dan sebagainya. Iya Bunda, kalau khusus orang tua pekerja nih Bun, biasanya kan kalau orang tua pekerja, orang tua sibuk di kantor, sementara anak itu di rumah. Iya, mau nggak mau pikiran orang tua itu pasti akan terpecah ya. Dan kira-kira bagaimana ya supaya pekerjaan orang tua di kantor selesai dan anak juga terawat dengan baik? Memang dilematis ya, karena orang tua bekerja untuk anak, namun seringkali orang tua tidak memiliki waktu untuk anak karena bekerja. Nah, kuncinya adalah manajemen waktu dan manajemen keluarga. Orang tua mungkin perlu menjadwal ulang waktunya, jadi bisa ditelaah kembali mana hal-hal yang penting untuk dilakukan dan yang kurang penting. Di samping itu perlu dirembuk dengan keluarga. Kapan waktu si ayah bisa mendampingi ananda, kapan waktu si bunda, kapan waktu kakak atau nenek untuk mendampingi ananda. Nah, yang kedua mungkin kiatnya adalah libatkan anak dalam kegiatan keluarga. Jadi misalnya orang tua sedang bekerja dengan komputer, anak-anak mungkin daripada diberikan HP sehingga anak-anak menjadi kecanduan, lebih baik anak-anak diberi kertas-kertas bekas print yang sudah tidak terpakai. Dengan kertas itu anak-anak akan banyak bereksplorasi, jadi dia bisa belajar menggunting, menempel, mencoret-coret, menggambar, dan masih banyak lagi kreativitas yang bisa dilakukannya. Selagi orang tua misalnya bekerja di dapur, anak-anak bisa diikut sertakan, misalnya dengan mengajak anak memilah atau memetik sayur, dengan mengajak anak menghitung telur yang dipakai orang tua, dengan mengajak anak menyusun gelas, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kedekatan antara anak orang tua juga akan lebih terbangun, sehingga juga akan lebih mudah dalam mendidik anak-anak. Lalu mengenai nilai rapor, banyak orang tua yang menginginkan anak mendapatkan nilai baik di rapor. Tetapi pada faktanya sebagian orang tua masih banyak yang membantu anak untuk mengerjakan tugas pekerjaannya ya. Kira-kira ada nggak sih dampaknya untuk anak atau juga untuk orang tua? Yang penting harus dipahami adalah bahwa dalam belajar yang paling penting bukan hasilnya, tapi prosesnya. Jadi, bila anak sedang belajar, orang tua misalnya membantu menyelesaikannya ataupun membantu mengerjakannya, anak menjadi tidak mandiri dan kurang bertanggung jawab. Jadi, daripada orang tua membantu anak, lebih baik orang tua membantu anak dengan memberikan dukungan, apresiasi, kemudian menyediakan camilan yang sehat buat anak. Itu bentuk dukungan buat anak. Nah, bagaimana kalau hasilnya kurang baik? Orang tua tidak perlu khawatir, karena belajar itu melalui proses. Jadi bila tahap ini mereka belum bagus, mungkin nanti orang tua maupun guru akan memberikan latihan-latihan sehingga dia berproses menjadi lebih baik. Nah, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bunda Zahra Haidar. Ya, semoga ada yang bisa dibawa pulang ya. Maksudnya ya semoga ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Oke, saya Rendy Febriani, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.